Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Pas TV, setiap bulan, khususnya bulan Ramadan, Pas TV bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan menayangkan program khusus yaitu Ramadan Sehat atau kita singkat dengan Rehat, yang hari ini bersama dengan Dr. Yudo, salah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, ya, di rumah sakit juga, akan membahas mengenai reproduksi anak, pokoknya yang berkaitan dengan wanita. Seru lah, ada menstruasinya, ada awet muda dan sebagainya. Tentu ini hal yang sangat menarik karena puasa ini kan orang katakan bahwa puasa itu detox, ya, berkaitan dengan detox pasti dengan kecantikan, berat badan turun dan sebagainya. Saya kira nanti mungkin Dr. Yudo bisa membahas lebih detail, tapi saya ingin dulu dari awal nih, satu lah, puasa membuat awet muda sana. Ya. Jadi kelihatan kinclong, kelihatan nggak usah pakai skincare lah, pakainya pakai puasa wes. Mangga, silakan Dr. Yudo. Ya, terima kasih. Jadi memang ada statement di masyarakat nih, puasa nih bikin awet muda nih, apakah mitos atau fakta nih? Ya, jadi betul. Sebenarnya bisa dua-duanya dong. Ya, bisa dua-duanya, bisa memang benar mitos atau bisa juga fakta, tergantung dari yang berpuasa itu sendiri gitu. Jadi apabila misalnya pada saat berpuasa itu makannya nggak sehat, ya, makanannya, minumnya juga kurang banyak minumnya, sehingga nanti akhirnya membuat kulitnya jadi kering. Jadi puasanya hanya puasa pokoknya mindahin makan. Ya, jadi walaupun hanya sekedar makan saja tapi tidak diperhatikan kandungan nutrisi yang dimasukkan, itu fakta, betul bisa. Jadi malah jadi bikin keriput, kelihatan lebih tua, betul. Jadi kulitnya lebih kering gitu, kayak nggak terawat, itu betul. Jadi bisa. Untuk awet muda bagaimana nih? Ini pemirsa pasti menunggunya yang jawaban yang kedua, ngajak Dr. Yudo ini ngasih yang dulu yang pertama karena penasaran. Ya, puasa buat awet muda. Nah, puasa yang bagaimana sih yang buat awet muda? Betul. Nah, jadi supaya puasa ini akhirnya bisa membuat awet muda, ya. Nanti ya tentu dari makanan yang akan kita konsumsi pada saat sahur, pada saat berbuka, itu nanti harus kita perhatikan nutrisinya, kandungan nutrisinya. Selain dari segi cairannya tentu harus kita cukupi, ya. Praktisnya kumaha? Ya, jadi makanan, minumnya dicukupi, dan juga pemilihan jenis makanannya harus diperhatikan gitu itu. Apa itu makanan apa saja? Apakah gorengan boleh, sirup, bala-bala, kemudian sekoteng segala macam. Nah, itu kan menjadi makanan ritual, ya. Itu jangan sampai itu menjadikan ke fakta, bukan ke mitos gitu. Ya, betul. Kumaha. Jadi makanan-makanan yang seperti tadi disebutkan tuh boleh mangga dikonsumsi, mangga, hanya saja tentu dengan porsi yang sedikit, bukan jadi utamanya. Jadi tetap makanan dari karbohidratnya dan nasinya juga harus dipenuhi, ya. Kemudian tentu kandungan nutrisi yang bagus, seperti misalnya dari ikan, itu kan dari mengandung DHA-nya juga, itu kan bagus untuk ke antioksidan ke kulit juga. Kemudian buah-buahan juga harus kita penuhi, karena dari buah-buahan dulu banyak vitamin, misalnya vitamin C, seperti itu juga nanti itu akan membantu sekali untuk supaya regenerasi kulitnya baik. Itu juga dari paparan sinar UV juga nanti akan bisa menolak gitu, supaya nggak terpapar sinar UV. Kemudian juga dari kacang-kacangan juga sangat membantu, karena kita ketahui dari kacang-kacangan itu mengandung asam lemak, juga ada kita sebut dengan fitoestrogen. Kalau coklat? Coklat ya dalam jumlah yang cukup baik, tapi kalau terlalu banyak, indeks glikemiknya tinggi, kandung gulanya tinggi, itu nanti bisa justru menyebabkan penuaan pada kulit. Gitu. Terus gini, kulit ya ada beras merah, beras hitam, beras coklat, ya. Itu gimana? Itu kan juga ada karbohidrat, ya, tapi juga katanya itu bisa baik untuk kulit dan sebagainya. Kumaha? Ya, dari berasnya, pemilihan berasnya nanti kan dicari yang indeks glikemiknya, ya, yang indeks glikemiknya yang baik, ya, jangan yang tinggi tentu. Jadi biasanya yang beras merah kan yang rendah situ. Jadi itu akan membantu sekali untuk kulitnya supaya tetap sehat, gitu. Ya. Ya, terus gimana yang minum waktu sahur nih? Mereka nggak kurang cairan kan gitu ya? Kan kalau di umur hama kan panas-panas disemprot pakai apa? Itu boleh juga nggak?
Kan itu hanya berlaku kalau di umroh. Men panas disemprot teh gitunya. Pakai air gitu. Apa kayak bulan puasa kayak boleh kayak atau secara apa namanya? Bagaimana untuk kesegaran kulit gitu. Ya, dari kesegaran kulit nanti minumnya tentu harus di minumnya ya. Ya, betul sekali. Apalagi kebutuhan cairan kan 2 liter 3 liter per hari. Nah, mungkin pada saat sahur nanti bisa lebih dicukupkan lagi, lebih banyak lagi minumnya. Tentu akan dihindari minuman yang terlalu manis pada saat sahur, nanti kita hindarin. Jadi minuman-minuman manis boleh mangga, tapi nanti pada saat berbuka seperti itu. Jadi kalau itu minum air putih lebih banyakin lagi ya, terus jumlahnya juga harus dipenuhi juga. Good. Baik, makin menarik pembicaraan kita dengan Dr. Yudo. Kita rehat dulu sebentar, tunggu pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama saya Trias Nugrahadi di PAS TV bersama Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Dr. Yudo, menarik tadi puasa membuat awet muda. Sekarang saya ingin tanyakan puasa dengan menstruasi. Kadang-kadang seperti kalau haji ya analoginya. Di haji mereka ingin khusyuk, kemudian menunda dengan obat-obatan. Atau kalau sekarang dengan alami saja menstruasi berjalan dengan begitu, tapi juga ingin sehat gitu. Bukannya apakah ada mitos nih, jadi puasa ada menstruasi jadi manjang, puasa lebih banyak atau makan lebih pendek, emang nggak kumaha? Silakan. Ya. Jadi pertama untuk menunda menstruasi pada saat bulan Ramadan. Jadi ini kalau kita kembalikan lagi ke fatwa MUI. Ya, fatwa MUI. Jadi kalau dari fatwa MUI sebenarnya kalau hanya sekedar untuk menunda saja tanpa ada ini hukumnya makruh. Ya, jadi sebenarnya nggak boleh itu makruh, pada dasarnya makruh. Jadi memang dibiarkan secara alami saja, kecuali pada wanita tersebut seandainya nanti apabila ternyata batal harus membayarnya dan dia ada kesusahan dalam membayarnya, nah itu dari fatwa MUI-nya boleh hukumnya gitu. Jadi sekali lagi kalau memang nggak ada masalah dalam arti membayarnya seperti itu, jadi hukumnya makruh, jadi tetap nggak boleh, jadi biarkan jadi saja tidak secara bisa dianalogikan dengan menunda haid pada haji ya? Iya betul, karena pada saat haji itu kan yang diutamakan adalah ibadahnya, supaya ibadahnya tidak terganggu, maka fatwa dari MUI-nya mengatakan bahwa itu boleh ditunda. Dan nggak ada kodok kan? Iya, karena nggak ada. Sedangkan kalau pada puasa Ramadan itu kan masih bisa dibayar di hari lain, masih ada waktu. Oleh karena itu hukumnya makruh, kecuali yang tadi misalnya nggak bisa membayarnya, susahan pada wanita tersebut, oleh karena itu hukumnya boleh. Dan mekanisme tadi terhadap tadi ada mitos mungkin jadi kalau puasa mensnya jadi panjang, jadi utangnya lebih banyak gitu, itu kumaha? Ya, jadi untuk menstruasi misalnya haidnya jadi lebih panjang itu sebenarnya sih mitos. Ya itu lebih dikarenakan karena gini, yang namanya menstruasi itu banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kondisi psikologis. Ya, jadi pada saat menstruasi psikologis mungkin dia kecapean ya. Kebayangkan kan ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih pagi-pagi sebelum jam 3 mungkin jam setengah 3 udah bangun nyiapin sahur. Nah, itu kan juga tentu tenaganya, energinya terkuras di situ. Jadi stresnya juga akan bertambah. Jadi terus nanti harus mempersiapkan buka. Nah, dari mungkin jam 3, jam 4 sudah mulai masak, udah untuk menyiapkan. Kemudian juga nggak cuma sekedar menyiapkan menunya aja, tapi kan juga kan harus memikirkan nih kira-kira yang suami sama anaknya nanti kira-kira mau makan dan rasanya enak itu apa ya, itu kan juga akan menimbulkan stresor tersendiri. Nah di situ, karena seperti biasa pada saat Ramadan puasa itu kan inginnya makanannya bukan yang biasa-biasa tapi yang luar biasa. Pikirkan juga snacknya juga, untuk yang menu pembukaan juga itu juga akan berpengaruh ke secara tidak sadar, itu akan berpengaruh ke stres juga. Nah, akhirnya mempengaruhi pada siklus haid, betul sekali di sana, Dok. Jadi
karena dia terpengaruh karena stres itu, makanya jadi haidnya jadi bisa aja siklusnya jadi memanjang atau mungkin stresnya jadi haidnya jadi lebih lama. Itu pengaruhnya di sana secara nggak langsung. Kalau sekarang menyusui nih, Ya. kemana yang menyusui mereka kualitas karena puasa, apakah kualitas ASI-nya jadi jelek sehingga berpengaruh pada si bayinya atau gimana? Ya, jadi untuk yang menyusui bisa memang berpengaruh ya, jadi kualitas ASI-nya menurun, tapi kembali lagi ke asupan nutrisi dari si ibu yang menyusuinya. Kalau asupan nutrisinya dipenuhi ya baik, itu tentu kualitas ASI-nya akan tetap terjaga. Jadi misalnya sahurnya harus benar-benar bagus nih, proteinnya diperhatiin, makanannya susunya juga tetap minum, kemudian ditambah sayuran, tambah buah-buahan, itu tentu untuk kualitas ASI-nya justru tidak berubah, aman, jadi nggak masalah. Tapi memang masalahnya adalah ketika pada ibu yang sedang menyusui ini kadang-kadang yang namanya habis menyusui itu tiba-tiba langsung jadi lapar, kayak kesedot semua energinya. Nah itu jadi itu lapar mitos secara psikologis atau fisiologis? Iya, jadi dua-duanya, psikologis psikologis juga, karena memang habis disusuin tuh memang jadinya jadi mau jadi mudah lapar, jadi si ibunya, makanya nanti bisa aja nanti akan jadi nggak tahan untuk jadi pingin batal ya, seperti kalau memang sudah sampai benar-benar lapar sekali, kekurangan energi sekali sampai benar-benar pusing, ya sudah dibatalkan saja. Jadi trial and error lah ya. Coba dulu yang hamil dicoba dengan metode ternyata tidak bisa, ya sudah, karena ada rusuhnya kan. Dibolehkan mereka untuk nanti mengganti. Betul sekali. Saya kira menarik ya pembincangan kita khususnya di reproduksi wanita. Ini reproduksi ini apakah dengan kesuburan juga berpengaruh tidak? Kan kadang-kadang ada orang yang sekarang sedang lagi pola pengen hamil. Hamil nggak usah puasa atau berpuasa. Nah, itu kan juga kumaha. Iya, justru ini yang menarik. Jadi dengan sebelum ini mungkin biar penasaran, kita jeda sebentar, tunggu pesan-pesan berikut ini. Penasaran kan bagaimana hormonal ini terhadap kesuburan? Selamat datang di Kembali bersama saya Trias Nugraha Hadi dalam program Rehat bersama PAS TV dan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Ya, tadi menjawab pertanyaan yang menggelitik nih, bulan puasa atau Ramadan, tapi kita punya program ingin punya anak, ya hormonalnya bagaimana terhadap kesuburan dan sebagainya. Bagaimana? Ada korelasinya atau pengaruhnya atau tidak? Ya, jadi untuk kaitan bulan puasa ya, bulan puasa selama Ramadan dan kaitan kesuburan ini jelas ada korelasinya, karena selama puasa ini kan kita menahan makan ya, kita tidak makan, kita tidak minum ya. Dengan kita berpuasa ini diharapkan nanti kadar gula darahnya akan stabil, rendah. Nah, ya ini tentu akan membantu sekali ke kesuburan, dan membantu karena kadang-kadang salah satu penyebab kesuburan itu adalah salah satunya misalnya gangguannya PCOS itu bisa mengganggu kesuburan. Dengan PCOS ini biasanya pada pasien-pasien PCOS ini kadar gulanya agak tinggi. Di sini ada terjadi resistensi insulin ya. Dengan kita berpuasa diharapkan reseptor-reseptor insulinnya ini akan terperbaiki, jadi akan membaik sehingga akan meningkatkan kesuburan juga nanti dengan puasa ini. Nah, pada saat pasien-pasien PCOS juga yang memiliki program hamil juga biasanya kita berikan obat-obatan untuk anti diabetik seperti metformin seperti itu. Anti gula. Nah, diharapkan dengan nanti berpuasa kadar gulanya stabil, tidak tinggi, nanti akan memperbaiki juga reseptor insulin dan yakin meningkatkan kesuburan juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau pada saat berpuasa itu akan mengganggu program hamilnya. Justru akan sinergi ya, dengan sekali. perbaikan sistem hormonalnya. Iya, justru akan memperbaiki, terutama dari reseptor insulinnya itu nanti akan memperbaiki reseptor insulinnya sehingga nanti akan meningkatkan kesuburan. Dengan memperbaiki reseptor insulin nanti akan siklus haidnya justru akan membaik, justru nanti akan terjadi ovulasi, akan terbuahi di situ akan program hamilnya.
Nah, Ya. mengenai waktu nih, kan bulan puasa tentu dalam program ini dia berhubungan juga dengan bagaimana mereka kan punya program ingin punya anak. Jadi berhubungannya subuh atau malam, itu kan ada pengaruhnya tidak terhadap ini penting nih. Kan cina bagus nama isuk-isuk bisaur kan itu ya, Ya, pagi-pagi itu, yang lebih bagus hormonalnya. Mitosnya ini. Apakah dalam bulan puasa ini ya jadi berhubungannya di malam hari atau sebelum tengah malam atau bagaimana? Ini ada nggak pengaruh antara siklus irama sirkadian tadi dengan hormonal yang berpengaruh pada kesuburan atau tidak? Ya, jadi untuk timingnya waktu berhubungan memang gampang-gampang susah ya, karena memang biasa pada saat lagi Ramadan ini kadang justru aktivitasnya meningkat, meningkat. Belum buka bareng sama SD, buka bareng SD, buka bareng SMP, buka bareng SMA, belum kelihatan tuh bisa kan baru pulangnya juga malam, ditambah dengan nanti ibadah-ibadah puasa selama Ramadan itu juga akan berpengaruh kapan waktunya di sini. Jadi nanti kalau biasanya sih yang anjurannya, kalau saya menganjurkan pada saat berhubungannya adalah mungkin sebelum sahur, lakukan berhubungannya. Coba kalau jadi malam istirahat dulu, kemudian nanti sebelum sahur lakukan berhubungan. Coba kalau misalnya nanti sahur dulu, baru nanti melakukan hubungan, khawatirnya terlalu enjoy, terlalu asik. Tahu-tahu udah azan subuh, nanti tentu nggak puasa. Jadi nggak puasa. Gitu. Jadi intinya adalah bahwa kondisi tubuh dalam mempersiapkan metabolisme yang baik juga ya cukup istirahat dan sebagainya. Iya, betul sekali. Istirahat dulu, baru nanti sebelum sahur lah berhubungan dulu gitu. Jadi supaya tubuh lebih fit, tentu akan kualitas berhubungannya juga akan baik situ, akan membantu sekali. Dan untuk yang hamil sendiri, sekarang orang udah hamil, bagaimana mensiasati mereka puasa? Apakah hamil boleh di trimester pertama, di tengah, atau trimester akhir? Mana yang atau memang nggak boleh sama sekali semua yang hamil? Ya, jadi untuk kehamilan ini kita lihatnya case by case. Jadi kita lihat perkembangan janin. Apabila perkembangan janinnya baik pada saat pemisahan, pada saat kunjungan pemeriksaan kehamilan, aman-aman aja boleh ibu tersebut melakukan ibadah puasa. Jadi nggak masalah, nggak perlu khawatir misalnya, aduh nanti berpuasa bayi saya nanti akan jadi nggak berkembang nih, jadi berat badannya berkurang nih, nggak sesuai dengan targetnya. Nggak masalah, insya Allah aman. Tapi dengan catatan ya nutrisinya harus diperhatikan pada saat, baik itu pada saat sahur maupun berbuka. Tapi misalnya apabila dari pemeriksaan pada saat USG misalnya gitu, ternyata berat bayinya agak kurang nih, nah tidak sesuai dengan usia kehamilan, nah itu sebaiknya tidak melakukan ibadah puasa karena harus dikejar target asupan kalorinya dan juga nutrisinya. Itu akhirnya kembali lagi konsultasi dengan benar sekali. Iya. Dan gitu ya. Pemirsa, sudah waktu berjalan terus dan terima kasih atas kesabaran untuk sama-sama menyimak Rehat. Terima kasih Dr. Yudo sudah menyempatkan waktunya yang sangat bermanfaat untuk bincang-bincang kita hari ini, dan sampai jumpa pada program Sehat bersama Ramadan kita. Rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Pasca Sarjana Unpas. Rencanakan karir profesional Anda. Bergabunglah dengan Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Dan jadilah keluarga besar Pasca Sarjana Universitas Pasundan.